Jadi kualifikasi yang berada di dalam Skadron 11 Serbu ini terdiri dari beberapa personel penerbang, harsabang, dan yanbangan. Dan personel penerbang itu juga terbagi lagi menjadi personel instructor pilot, maintenance test pilot, penerbang 1, dan penerbang 2. Selanjutnya, untuk kualifikasi harsabang, mereka juga terbagi lagi menjadi technical inspector, mekanik, dan avionik yang bertanggung jawab terhadap kelistrikan. Terkhusus untuk mekanik helikopter Apache, terbagi lagi menjadi beberapa spesialisasi, diantaranya adalah engine, airframe, hydraulic, dan NDI. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah kualifikasi yanbangan. Mereka ini adalah personil yang meyakinkan terdukungnya kesiapan operasi dan misi penerbangan. Dan terbagi menjadi personel PLLU ataupun ATC, meteorologi, lalu ground support, diantaranya adalah pengemudi tanker, forklift, dan operator ground support equipment, dan yang terakhir adalah PKPPK atau pemadam kebakaran. Dengan bersinerginya segala macam komponen dalam mendukung jalannya sebuah operasi, sangat diharapkan bagi para prajurit Skadron 11 Serbu dapat meminimalisir kesalahan, baik individu ataupun tim, demi kelancaran dan kesuksesan setiap penerbangan dan juga misi operasi. Selalu menjaga kesiapan, kondisi fisik, maupun mental diri sendiri, hingga kesiapan alutsista yang akan digunakan untuk menjalankan misi operasi adalah tanggung jawab bersama para anggota Skadron 11 Serbu. Salah satu penerbang terbaik di Skadron 11 Serbu adalah Kapten CPN Muhammad Satria Matahari Nusantara, yang merupakan instruktur pilot helikopter Apache yang berasal dari Indonesia. Untuk menjadi instruktur penerbang helikopter Apache maupun helikopter lainnya di penerbangan Angkatan Darat, tentunya semua prajurit penerbat, khususnya penerbang, melalui tahap-tahap dari sekolah co-pilot, kemudian nanti di saat waktunya sudah tepat, jam terbangnya terpenuhi, dia akan menjadi kapten pilot. Setelah dia menjadi seorang kapten pilot, maka nanti akan diseleksi untuk menjadi seorang instruktur. Khusus Apache, instruktur Apache pendidikannya masih dilaksanakan di Amerika, di Fort Rucker, Alabama, sehingga dilaksanakan tes bahasa Inggris pada awalnya. Kemudian setelah seleksi bahasa Inggris, menyatakan lulus, maka berangkat ke Fort Rucker, melaksanakan pendidikan instruktur di Fort Rucker, Alabama, dan jam terbang yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan yaitu sebanyak 67 jam terbang. Sebagai gambaran pelaksanaan pendidikan penerbang, khususnya instruktur penerbang di Amerika, tentunya ada perbedaan dengan yang di Indonesia. Karena yang pertama, di Amerika sendiri mematok standar yang sangat tinggi dalam hal ini untuk mencetak sebagai seorang penerbang pelatih. Yang kedua, menjadi instruktur pertama Apache khususnya di Indonesia bagi saya adalah tantangan tersendiri. Karena sebagai duta maupun personil yang dikirim oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat, saya harus bisa menggali sumber ilmu maupun semua teknik untuk mengajarkan bagaimana mengoperasionalkan, memanuverkan helikopter Apache ini dengan baik, dan tentunya mengoptimalkan masa pakainya sampai dengan waktu panjang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini.
Dalam rangka menambah jam terbang pada pilot dan juga mengasah kemampuan dan juga kesigapan para prajurit, Skadron 11 Serbu selalu mengadakan drill atau latihan terbang dengan mengaplikasikan berbagai skenario guna melatih para anggota agar selalu siap dari berbagai situasi. Dalam sejarah perang dimanapun, sudah kita ketahui bahwa faktor pendadak maupun faktor dari kecepatan adalah sangat mempengaruhi dalam segi peperangan. Masuk hati, silakan masuk dengan Raja Wali. Selamat malam. Berdasarkan perkembangan dinamika di lapangan, saya perintahkan kepada Raja Wali untuk mengerahkan prajurit helikopter dalam rangka untuk melaksanakan operasi musuh guna mengejar sisa KKP yang melarikan diri di sekolah 46843443. Siap, Raja Wali monitor dinamika di lapangan membutuhkan Mohud menggunakan 2 helikopter di Cepu 46843443. Lanjut. Raja Wali dengan Army One, silakan masuk. Army One siapkan 2 unit helikopter Untuk melaksanakan Mohud terkait dinamika di lapangan untuk nantinya melaksanakan Mohud di Cepu 46843443 nanti. Diterima dan dimengerti untuk menyiapkan 2 unit helikopter melaksanakan kegiatan Mohud pengejaran KKB di Cepu 46843443. Demikian, selanjutnya atas perintah. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, utamakan safety dan laporkan setiap persoalan. Bilabo! Kemudian salah satunya adalah dalam melaksanakan manuver Mohud itu sendiri. Manuver Mohud kita berikan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan di mana semua penerbang dan unsur-unsur awak pesawat melaksanakan kesiapan penerbangan. Tujuan latihan pembentukan NVG kali ini yaitu memberikan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan baik penerbang maupun harsabang agar memiliki kemampuan terbang malam menggunakan alat bantu NVG serta bagaimana cara pengoperasionalan NVG tersebut. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang peralatan yang ada di NVG. Yang pertama adalah helmet itu sendiri, kemudian yang kedua adalah NVG. Ini adalah tipe NV9 buatan dari Amerika. Kemudian ada mic untuk komunikasi antar pesawat dan awak pesawat. Kemudian ada lip light, yaitu membantu penerangan bagi peta ataupun instrumen pesawat. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Kemudian ada baterai pack, yaitu baterai yang sebagai sumber daya dari NVG tersebut, sehingga durasinya bisa kita gunakan selama 25 jam. Kemudian adapun tipe-tipe NVG yang kita punya di Skadron 11 ini, yaitu ada tipe NG 700 buatan Inggris, kemudian ada NVLS buatan Prancis. Ini fosfornya berwarna putih, beda dengan
NV9. Kemudian yang terakhir adalah Softlame buatan dari Prancis. Ini adalah jenis-jenis NVG yang kita punyai. Kemudian di samping itu tidak kalah pentingnya menggunakan alat bantu dari pencahayaan, yaitu chemical light, ada berwarna hijau ataupun merah. Bisa kita lihat, ini yang berwarna merah. Penggunaannya sebagai marking, tanda baik pasukan kawan ataupun pasukan tali-tali yang ada di pesawat itu sendiri. Tinggal dipatahkan, kemudian di shaking, setelah itu dia akan muncul pencahayaan tersebut. Kemudian ada mini chemical light, ini untuk helmet atau berada di tali pasop atau rope ladder. Hampir sama warnanya, warna hijau. Kemudian ada alat survival kit, jungle survival, yaitu kompas. Setelah itu ada strobe light, di mana fungsinya sebagai marking dari pasukan kawan. Kemudian ada pisau yang kita lengkapi di alat survival kit. Dan yang terakhir adalah kita mempunyai head tree atau oksigen yang digunakan apabila pelaksanaan emergensi di air atau yang kita kenal dengan ditching. Dan tidak kalah pentingnya adalah safety harness yang digunakan oleh scanner, baik left scanner maupun right scanner. Adapun yang sudah ditampilkan di depan ini dijadikan satu, namanya adalah LPU yang kita kenal. Sebelumnya pada saat pelaksanaan terbang kita ada alat untuk adjustment pencahayaan atau fokus dari NVG tersebut, namanya Huffman. Kemudian ada nitrogen dan pengisian oksigen itu sendiri. Drill pelaksanaan terbang malam dengan bantuan dukungan teknologi Night Vision Goggles menjadi rutinitas para pilot baik Apache ataupun Helibel 412 untuk menambah jam terbang, juga sebagai pemantapan kemampuan terbang malam para pilot Skadron 11 Serbu. Skadron 11 Serbu sebagai dan flight har, di mana saya bertugas atau sebagai staf dari komandan, sebagai staf pelayan yang harus bertanggung jawab atas terselenggaranya pemeliharaan terhadap pesawat udara, kemudian senjata, avionik, dan alat komunikasi. Kemudian kami juga bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi pemeliharaan, merekod jam komponen, kemudian bertanggung jawab administrasi tentang kebutuhan pesawat itu sendiri, meliputi suku cadang, konsumabel, kemudian alat pendukung lainnya. Kemudian kami juga bertanggung jawab atas komunikasi dengan satuan pemeliharaan yang lain atas terselenggarnya pemeliharaan dan perbaikan tingkat ringan, yang dimana pemeliharaan tersebut tidak bisa kami laksanakan di tingkat ringan di Skadron 11 Serbu. Kemudian kami juga bertanggung jawab tentang administrasi pergudangan di tingkat Skadron 11 Serbu. Kemudian yang selanjutnya kami bertanggung jawab atas pembinaan kualifikasi pemeliharaan atau personil pemeliharaan pesawat terbang yang ada di Skadron 11 Serbu. Untuk tahap pemeliharaannya terdiri dari dua. Yang pertama adalah
calendar inspection, yang kedua adalah hour inspection. Untuk calendar inspection kita melaksanakan mulai dari 14 hari, kemudian 30 hari, 90 hari, selanjutnya ada 270 hari. Kemudian untuk di bagian gun yang nanti kita bisa lihat dilaksanakan per 6 bulan atau semi annual gun, dan ada juga yang 12 bulan atau annual gun yang dilaksanakan per tahun. Selanjutnya untuk yang hours kita mulai dari 25 jam yang terkecil, kelipatannya menjadi 125, 250, selanjutnya adalah 500 jam dan 1000 jam. Untuk yang kita sedang laksanakan menjadi background saya sekarang adalah periodic inspection yang 500 jam.